Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aryani, NPM 1917051068 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. CFG atau Context Free Language atau biasa disebut dengan tata bahasa bebas konteks adalah konteks free grammar yang artinya tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A menjadi B, di mana A adalah pemproduksi sedangkan B adalah hasil yang diproduksi. Batasannya hanya ruas kiri yaitu sebuah simbol variabel, sedangkan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol, dan variabel. Tujuan penyederhanaannya untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kesulitan dan juga aturan produksi yang tidak berarti. Suatu tata bahasa bebas konteks atau CFG dapat disederhanakan dengan melakukan 3 cara, yaitu mengeliminasi produksi useless, eliminasi produk unit, dan eliminasi produksi epsilon. Yang pertama, penghilangan produksi useless atau tidak berguna. Produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan akan menghasilkan terminal seluruhnya. Produksi ini tidak berguna karena masih terdapat simbol variabel yang tersisa. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi ini berlebih. Yang kedua, ada penghilangan produksi unit. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan, aturan produksi, hanya berupa satu simbol variabel, misalnya A menuju B, lalu C menuju D. Penyederhanaan dilakukan dengan penggantian aturan produksi. Produksi ini dapat menambah panjang penurunan. Yang ketiga, ada penghilangan produksi epsilon. Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon. Prinsip penggantiannya bisa dilihat pada kasus berikut, di mana S menurunkan BCAD, lalu A menurunkan epsilon. Pada kasus di atas, A itu merupakan nullable, serta A menurunkan epsilon merupakan satu-satunya produksi dari A. Maka, variabel A bisa ditiadakan. Hasil penyederhanaannya seperti S menurunkan BCD, A-nya hilang. Tetapi, bila kasusnya S menurunkan BCAD, lalu A menurunkan BD, epsilon, pada kasus di atas, A itu merupakan nullable, tapi A menurunkan epsilon, bukan satu-satunya produksi dari A. Maka hasil penyederhanaannya di mana S menurunkan BCAD, BCD, lalu A menurunkan BD. Di sini ada contoh soal. Sederhanakanlah A menjadi CAB AB, B menjadi BACC, C menjadi BC dan epsilon. Terdapat 3 step dengan cara penghilangan produksi useless, produksi unit, serta produksi epsilon. Step pertama dengan menghilangkan produksi epsilon. Dalam menyelesaikan contoh soal, kita dapat menghilangkan semua hasil produksi epsilon. Kemudian, jika X menurunkan epsilon, maka X adalah nullable. Jika Y menurunkan X, maka Y adalah nullable. Jika Z menurunkan XA, maka Z menurunkan A. Jadi hasilnya A menurunkan CAB, AB CA, B menurunkan BAC, C BAAC, A, C menurunkan BC dan B. Step kedua dengan menghilangkan produksi unit. Dapat dilakukan dengan cara, jika terdapat hasil produksi yang terdiri dari satu variabel, maka hasil produksi tersebut disubstitusi dengan hasil produksi dari grammar di mana variabel tersebut menjadi pemproduksi. Hasilnya, A menurunkan CAB, AB, dan CA, B menurunkan BAC, BC, B, BA, AC, dan A, C menurunkan BC dan B. Lalu, step 3 dengan menghilangkan produksi useless atau tidak berguna. Dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu uji generate dan uji reachable. Di mana uji generate jika X menurunkan YZ, Y menurunkan AA, Z menurunkan B, maka X, Y, Z lolos uji generate. Jika M menurunkan PQ, P menurunkan AA, Q menurunkan QQ, maka M dan Q tidak lolos uji generate. Lalu pada uji reachable,
Jika S menurunkan TU di mana S adalah start symbol, maka T dan U lolos uji reachable. Maka didapatkan hasil akhir A menurunkan CAB, AB dan CA, B menurunkan BAC, BC dan B, dan BA, AC, A, lalu C menurunkan BC dan B. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.